Habim TV, mencerdaskan umat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan kami di channel Habim TV, media yang senantiasa berusaha untuk mencerdaskan umat berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dan rangka mewujudkan rahmatan lil alamin. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan kami. Di sini saya dan juga Ustadz Yasir Amrullah, alhamdulillah kembali hadir bisik ya, bincang seputar keluarga sakinah yang barangkali sudah beberapa waktu tidak muncul. Alhamdulillah bisa kembali hadir Ustadz ya. Ya, insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kembali kita akan membahas, berbincang terkait dengan seputar keluarga dalam rangka yang tentu saja yang menjadi tujuan target kita bersama-sama adalah bagaimana membangun keluarga sakinah, sebagaimana tagline dari podcast ini gitu ya, bisik bincang seputar keluarga sakinah. Bagaimana kita mendiskusikan, mengobrolkan terkait dengan upaya-upaya kita untuk membangun sebuah tatanan keluarga sakinah yang insya Allah ini menjadi basis untuk membangun peradaban dunia tentu saja. Ya, Ustaz, barangkali ini kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di bincang-bincang kita sebelumnya, kita telah membahas banyak hal terkait dengan suami, ya, peran suami, peran bapak atau peran ayah barangkali ya. Ya, yang tentu berikutnya hal yang juga penting dalam sebuah institusi keluarga adalah seorang istri atau seorang ibu. Sehingga barangkali pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendiskusikan ini terkait dengan bagaimana peran seorang istri atau seorang ibu di dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga. Untuk itu, sebelumnya kami persilakan Ustaz, apa yang bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa semua terkait dengan bagaimana sebetulnya peran dari seorang istri atau seorang ibu itu. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah sebuah agama, sebuah tata aturan yang demikian concern kepada wanita, kepada istri, kepada seorang ibu. Maka kalau di dalam Al-Qur'an tidak ada surat Ar-Rijal, tapi surat An-Nisa ada. Seperti itu, ya. Ini untuk menunjukkan itu, dan bahkan banyak juga hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan bagaimana memuliakan seorang istri, bagaimana memuliakan seorang ibu, gitu ya. Ada al-jannatu tahta aqdabil ummahat, ada kemudian bahwa barang siapa laki-laki yang mulia adalah yang bisa memuliakan seorang istri, laki-laki yang hina adalah yang menghinakan seorang istrinya. Kemudian ketika ditanya siapa yang lebih layak aku hormati, maka Rasulullah menjawab ibumu sampai 3 kali dibandingkan dengan ayah dan sebagainya. Ini untuk menunjukkan bahwa demikian Islam mengangkat harkat derajat kaum perempuan seperti itu. Dan itu terbukti juga ya, sebelum Islam hadir itu kaum perempuan itu menjadi menjadi kalangan ya yang tertindas, terdiskriminasi ya. Banyak di masa jahiliyah para perempuan ini kemudian ini kan bahkan bukan hanya dihinakan, dianggap suatu objek yang aib, jadi beban, jadi aib bahkan. Jadi kalau seorang bapak punya anak perempuan itu merasa sebagai sebuah aib, sehingga yang harus terhina. Sehingga kemudian banyak anak-anak perempuan yang akhirnya dibunuh seperti itu, dikubur hidup-hidup bahkan seperti itu, untuk karena menganggap bahwa kehadiran seorang perempuan dalam keluarga adalah sebuah kehinaan. Nah, Islam mengangkat derajat itu. Bagaimana Islam menunjukkan bahwa wanita memiliki peran yang sangat penting, ya, seperti itu. Dan kemudian bila kita lihat berbagai terminologi berkaitan dengan wanita di dalam Al-Quran, maka setidaknya kita bisa menemukan 4 terminologi. Jadi dalam Al-Quran itu wanita disebut dengan An-Nisa. Disebut dengan An-Nisa. Ada
ayat, ada suratnya, bahkan surat keempat dalam Al-Quran disebut dengan surah An-Nisa. Itu seperti itu ya. Dan ini berkaitan dengan ini di dalam surah An-Nisa ayat 32, kemudian ada ditunjukkan pada satu sisi ada kesetaraan, ya, bahwa bagi laki-laki maka apa yang dia lakukan, dan bagi perempuan maktasabna, apa yang dia lakukan juga. Jadi ada kesetaraan dalam hal ini. Tapi selain itu di ayat 34-nya Allah kemudian menunjukkan tetap ada perbedaan antara An-Nisa dengan Ar-Rijal, dengan laki-laki seperti itu. Maka kemudian bisa kita lihat gitu ya, bahwa An-Nisa ini adalah terminologi bagi perempuan yang secara khas gitu ya, dia tunduk kepada din Allah, aturan Allah, gitu, aturan-aturan Allah, baik yang sifatnya takwini gitu ya, maupun din yang sifatnya tasyri'i. Secara takwini, An-Nisa, perempuan itu kemudian punya ciri-ciri khas yang kemudian berbeda dengan laki-laki seperti itu, sehingga kemudian dia harus tunduk kepada hal tersebut. Misalkan nanti kemudian perempuan ini punya ciri khas, dia mengandung, dia haid, dia kemudian melahirkan, menyusui dan sebagainya. Itu adalah din takwin seorang An-Nisa, seperti itu, yang tidak bisa terjadi pada seorang rijal, seorang laki-laki seperti itu. Tapi juga di sisi lain ada yang harus tunduk juga kepada din yang sifatnya tasyri', aturan-aturan pada seorang wanita, yang diantaranya kemudian dalam surah An-Nisa ayat 34 aturannya itu adalah dikaitkan dengan ar-rijal. Ya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, bahwa laki-laki itu menjadi qawwam, pemimpin atas seorang perempuan. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kemudian ada ya fadl, ada keutamaan yang dimiliki oleh laki-laki ya, yang berbeda keutamaannya dengan seorang perempuan, seorang isya. Ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena kemudian seorang rijal punya kewajiban untuk memberikan infak, menafkahi kepada perempuan. Maka kemudian ayat berikutnya secara tasri, seorang wanita kemudian pada akhirnya nanti menjalankan as-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah, satu itu. Jadi wanita di terminologikan dalam Al-Quran dengan An-Nisa artinya sesosok kalau kita sebut sebagai sebuah gender yang tunduk kepada din Allah, aturan Allah, baik secara takwin maupun secara tasri. Karena nanti ada berbagai aturan-aturan Allah yang secara tasri harus diikuti, khusus untuk wanita, tidak untuk laki-laki. Jadi ada aturan khusus secara tasri untuk laki-laki, ada yang khusus untuk perempuan, dan bahkan mungkin lebih banyak yang khusus untuk perempuan. Karena keberbedaan dari secara takwininya, gitu ya, secara kekhasan, secara takwinan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran menyebut tentang wanita itu dengan istilah, kadang dengan istilah azwaj, pasangan bagi laki-laki, gitu ya. Pasangan bagi laki-laki. Yang ini kemudian Allah menyebutkan bahkan sejak awal ya, bahwa Nabi Adam Allah ciptakan, kemudian Allah ciptakan juga pasangannya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Jadi dalam surah An-Nisa yang pertama, wahai manusia, takwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari nafsu yang satu, yakni Adam, wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian Allah menciptakan pasangan. Nah, jadi karena tabiat fitrah manusia itu, atau bahkan bukan hanya manusia ya, tabiat alam semesta itu berpasang-pasangan. Nah, jadi selalu ada pasangannya, siang berpasangan dengan malam, gelap dengan terang, gitu ya, tinggi rendah, gitu, hitam putih, dan banyak sekali pasangan seperti itu. Maka demikian juga seorang laki-laki adalah dia
harus berpasangan. Pasangannya adalah seorang perempuan. Maka wanita, kemudian peran kedua itu tadi sebagai nisa, yang kedua adalah sebagai jauh, sebagai pasangan bagi laki-laki. Di mana sebagai pasangan ini paling mendasarnya adalah sebagaimana disebutkan di dalam surah Ar-Rum, gitu ya. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ya. Agar lahir sebuah sakinah. Yang ini pembahasannya sudah disampaikan ya, berbisik sebelum-sebelumnya tentang sakinah seperti itu. Jadi pasangan ini kemudian yang akan melahirkan sakinah bagi seorang laki-laki. Sakinah ditandai dengan sebelumnya sudah kita bahas gitu ya, bahwa sakinah ini beberapa hal berkaitan dengan sakinah, dan dasarnya adalah ketakwaan, ya, keimanan, keyakinan, dan ketakwaan. Sakinah secara ideologis. Sakinah secara ideologis, walaupun ada sakinah-sakinah yang betul. Jadi agar kemudian ada kesakinahan seorang laki-laki, dan itu didasari oleh keharusannya adalah ada kesamaan, ada kesamaan terhadap visi misi yang sama antara laki-laki dalam hal ini berarti pasangan ini suami dan istri. Jadi muncul dalam hal ini akan muncul kemudian pasangan yang suami dan istri. Nah, itu di dalam Al-Quran terminologi yang kedua itu. Yang ketiga terminologinya adalah ibu atau ummahat atau al-um, seperti itu, seorang ibu. Nah, yang dimana seorang ibu ini secara mungkin kalau ada di kitab sudah di Habib TV sudah dijelaskan, ada secara biologis gitu ya, dan secara ideologis sebenarnya. Secara biologis berarti seorang ibu itu dia yang melahirkan. Yang melahirkan, dan secara ideologis berarti dia yang menjadi madrasah. Ada madrasatul ula. Jadi seorang ibu itu adalah madrasah yang paling utama, yang paling awal seperti itu. Jadi dan tugasnya berarti pendidikan adalah tugasnya menjaga, ya, menjaga agar si anak ini sesuai dengan maksud penciptaan, gitu. Jadi kan tujuan pendidikan harusnya gitu ya, sama dengan tujuan penciptaan. Di mana manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala diciptakan ada tujuan penciptaannya, ya, ada amanah yang melekat terhadap penciptaan manusia inheren, dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala modal berupa fitrah. Jadi seorang tugas itu adalah memastikan agar anaknya bisa menjalankan misi penciptaannya dan kemudian berkembang fitrahnya. Itu tugas seorang ibu. Dan terakhir terminologi dalam Al-Quran tentang wanita itu sering diinikan juga dengan al-mar'ah. Al-mar'ah secara bahasa bisa berkaitan dengan mir'atun, dengan cermin. Gitu. Jadi seorang perempuan cerminan, ya, cerminan dari seorang suami. Ada dalam Al-Quran kemudian Allah menggambarkan ada dua jenis mar'ah gitu ya. Ada yang mar'atun solihah, ada yang ghair solih gitu ya. Ada wanita yang menjadi cerminan suaminya yang solih, dan kemudian ada yang tidak gitu, tidak mencerminkan seperti itu. Walaupun bisa jadi suaminya orang yang solih gitu. Kemudian misalnya Nabi Lut gitu, Nabi Nuh disebutkan illam ra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali mar'ahnya yang ghabirin. Jadi bisa jadi seperti itu. Seharusnya sih menjadi cerminan dari seorang suami. Jadi kalau suaminya soleh dicerminkan oleh mar'atun solihah, oleh istrinya yang solihah. Suaminya yang biasanya tercermin juga kepada seperti Abu Lahab mungkin. Abu Lahab dan Ummu dibahas gitu ya. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Jadi Abu Lahabnya itu kan pasangan, udah pernah dijelaskan di sesi basic yang pasangan abadi dunia akhirat. Di dunia dia sama-sama memusuhi Nabi, di akhirat sama-sama berada di nerakanya Allah SWT. Nah, ini 4 hal ini mungkin yang kemudian pada puncaknya kemudian akhirnya menjadi mar'atun solihah, an-nisa yang menjadi mar'atun solihah, yang menjalankan qanitat
Hafidhat, ya, qanitat hafidhat. Qanitat hafidhat itu berarti qanitat dia taat, bukan hanya taat, tapi taat dengan penuh kepatuhan dan kehidmatan. Itu maka Allah gunakannya kalimat qanitat. Ya, jadi qanitat ini taat, kan kadang gini, ada taat itu yang sifatnya terpaksa gitu. Tapi kalau qanitat itu taat yang disertai dengan rasa cinta gitu ya, rasa cinta dan kehidmatan, khidmat seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar taat, karena kan ada taat karena dan kemudian hafizat itu berarti menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta, menjaga anak-anak dan sebagainya. Itu mar'atun sholihah. Maka di ayat itu pas sholihat tuh, maka adapun wanita-wanita yang soleh, maka qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka kemudian dia qanitat, taat dan menjaga lil ghaibi ketika suaminya tidak ada bima hafizallah. Nah, ini 4 peran wanita yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an yang ini harus terpenuhi. Nah, kalau sudah terpenuhi oleh seorang wanita tidak perlu jadi 4 gitu. Jadi tidak perlu istri itu harus 4 harusnya. 4 in 1 ya. 4 in 1. Jadi istri itu harus punya 4 peran tadi ya, bukan istri 4 tapi 4 peran itu sebagai bukan masna selasa warubah ya. Tapi itu juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Tapi 4 istri itu bukan 4 istri ya. Istri itu punya 4 peran itu sebagai nisa, sebagai jauz, sebagai sebagai al-um dan sebagai al-mar'ah. Seperti itu. Baik. Iya, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, baik sahabat Tabim TV yang rahmati Allah, alhamdulillah ya, tadi kita mendapatkan pencerahan terkait dengan apa fungsi dari seorang wanita atau seorang ibu. Tadi bahwa Islam itu betul-betul konsen berbicara terkait dengan seorang wanita. Bahkan ada satu surat di dalam Al-Quran yang namanya juga dinamakan sebagai surat An-Nisa, surat seorang wanita. Termasuk juga banyak hadis-hadis berbicara tentang wanita. Nah, ini tentu saja Ustaz juga sekaligus menegaskan bahwa Islam itu bukan agama yang istilahnya yang hari ini mungkin di banyak orang-orang menyerang, gitu ya, orang liberalis misalnya. Menyerang bahwa feminis begitu ya, bahwa Islam itu tidak istilahnya diskriminasi tadi terhadap kaum wanita, ya, gitu ya. Tidak ada kesetaraan gender. Itu mungkin ya. Memang itu isu yang dikembangkan. Padahal memang secara gender tadi tidak setara. Betul. Secara tidak bisa sama, begitu ya. Bisa sama karena Allah berikan fadilah yang berbeda-beda. Betul. Bagi laki-laki ada fadilahnya, bagi perempuan ada fadilahnya. Yang sebenarnya kemudian jika dua-duanya berada pada makanannya masing-masing, pada porosnya masing-masing, itulah terjadi harmonisasi, itulah terjadi kesakinahan, itulah terjadi keindahan dan sebagainya. Justru yang dituntut ketika tuntutan kaum liberalis, kaum feminis adalah tuntutannya justru untuk perempuan bisa mengambil peran laki-laki atau sebaliknya, itu kemudian menjadi tuntutan-tuntutan yang absurd lah bisa dikatakan seperti itu, karena memang secara ini berbeda, kodratnya berbeda, gitu. Allah takdirkannya berbeda, maka tinggal kemudian memahami bahwa di perannya masing-masing itu ya wanita bisa menjadi orang yang terbaik di sisi Allah SWT. Maka kemudian dalam aspek pahala, dalam aspek kebaikan, gitu, dalam aspek apapun tidak ada diskriminasi, gitu ya. Allah misalkan menyebutkan as-sholihin was-sholihat atau wanita dan seterusnya, gitu ya. Itu sama gitu secara, atau di dalam ayatnya barang siapa ya'mal minas sholihat ini zakarin au unsa, gitu, dari zakarin au unsa, dari laki-laki maupun perempuan. Nah, ini laki-laki maupun unsa udah lebih sifatnya lebih gender gitu ya, seperti jenis kelamin, gender jenis kelamin atau tidak. Wahwa mukminun, dan mereka beriman, maka ada pahala sama, gitu. Jadi ada banyak dalam Al-Quran disebutkan secara setara. Ya, tadi dalam surat An-Nisa 32 juga, bagi laki-laki dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan, bagi perempuan dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Tidak dibeda-bedakan. Jadi dalam
kesempatan untuk mendapatkan ridho Allah, kesempatan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan amal soleh, mendapatkan surga, itu laki-laki dan perempuan sama, tidak ada diskriminasi seperti itu. Nah, adapun dalam menjalani peran kehidupan, ya itu bukan diskriminasi, tapi penempatan. Islam menempatkan sesuai dengan kodratnya. Islam menempatkan sesuai dengan, justru disitulah Islam memuliakan. Jadi Islam memuliakan itu dengan menempatkan wanita sesuai dengan kodratnya wanita, sesuai dengan makanahnya wanita. Tidak dipaksakan kemudian supaya menempati makanahnya laki-laki, atau tidak dianggap sebagai sebuah objek sebagaimana di masa jahiliyah. Gitu. Tetap dianggap sebagai seorang manusia, bahkan manusia yang mulia. Gitu, seperti itu. Tapi secara makanah dia punya makanah sendiri, kemuliaannya ditempatkan. Kemuliaannya ditempatkan pada posisinya. Jadi tidak benar kalau Islam diskriminatif, tapi Islam menempatkan wanita di tempat yang paling mulia. Nah, justru paling mulia seperti itu, sesuai dengan kodratnya. Ya, itu ya. Dan tadi telah disampaikan bahwa terminologi Islam ataupun Al-Quran terkait dengan wanita ada 4, gitu ya. Nah, tadi berbicara wanita itu adalah sebagai an-nisa yang harus tunduk terhadap aturan baik secara takwin maupun secara tasyri. Dan memang banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seorang wanita. Salah satunya Ustadz ini, kadang yang jadi juga problematika ketika ada dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab, ya, surat ke-33, ayat ke-33 juga, yang dimana Allah menyatakan seorang wanita itu, ataupun seorang laki-laki harus menempatkan wanita, waqarna fi buyutikunna, gitu ya, menempatkan seorang wanita di rumah-rumahnya, gitu ya, dan akhirnya memerankan fungsi domestiknya, gitu, di rumah. Nah, ini kadang juga menjadi permasalahan, ini aturan juga mungkin ya, yang kadang juga ini ditemui ada situasi di mana ketika harus mengurus masalah-masalah domestik itu terjadi kejenuhan, Ustaz. Ya. Bagaimana menyikapi situasi seperti itu, Ustaz? Baik, pertama untuk bahwa wanita diperankan untuk diperan domestik ini adalah memang kelebihan wanita. Konon katanya secara otaknya wanita itu sifatnya luas, multitasking. Jadi bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Dan urusan domestik itu kan sebenarnya kecil-kecil tapi banyak. Seperti itu. Dan hanya wanita. Nah, bisa sambil masak, sambil nyuapin anak, sambil ngasuh, sambil bisnis online. Itu hanya wanita. Kalau bapak-bapak disuruh jaga rumah, misalkan dia jaga anak, anaknya terjaga, tapi rumahnya berantakan. Atau disuruh nyuci, cuciannya beres, tapi kemudian anak nggak keurus. Gitu ya. Kalau nggak bisa multitasking, ya. Itu saya biasanya sebenarnya merasakan seperti itu. Jadi nggak bisa fokus aja kepada satu hal. Kalau wanita bisa tuh. Maka kemudian karena itu diberilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala peran-peran yang domestik, dan itu bahkan Rasulullah menyebutkan, gitu ya, jihadukunna fi buyutikunna. Jihad kalian berarti sebuah amalan yang paling tinggi kan, jihad itu ya. Amalan yang besar pahalanya di sisi Allah adalah fi buyutikum, di rumah kalian. Kenapa? Karena yang bisa memerankan berbagai peran multitasking di wilayah domestik yang paling sempurna, yaitu memerankannya adalah seorang wanita. Pasti dipastikan kalau laki-laki yang ngasuh dan sebagainya ada bosannya banyak, udah itu ya, akhirnya kasih HP aja lah biar dia memikirkan seperti itu. Umumnya kalau bapak-bapak yang suka ngasuh gitu. Iya. Nah, tapi ada betul dipastikan karena berada di suatu kondisi yang tetap itu saja, gitu, yang namanya yang namanya manusia masih ada namanya kejenuhan, kebosanan itu. Dan ini kemudian Rasulullah SAW pernah, gitu ya, ketika Siti Aisyah Siti Fatimah, putrinya tercinta radhiyallahu anha, kemudian menyampaikan mungkin ya mengalami bukan hanya bosan tapi sudah mulai banyak hal yang berat itu dijalankan sebagai tugas domestiknya, maka kemudian beliau sudah bahkan katanya tangannya sudah sampai berdarah, gitu. Bukan hanya sasang alun, gitu, ini sampai berdarah, bukan hanya kapalan gitu ya, bukannya kasar-kasar, sudah sampai berdarah saking harus menumbuk gandum dengan batu, harus mencuci, harus ini dan sebagainya, mengeluhkan kepada Rasulullah dan meminta agar ada pembantu dan kemudian agar ada pembantu dan sebagainya. Maka kemudian
oleh Rasulullah diberikan pertama adalah untuk bertasbih, memperbanyak tasbih, supaya kemudian seluruh apa yang dilakukannya bagian dari memahasucikan Allah SWT. Dan yang kedua kemudian memberikan sebuah janji yang demikian besar, bahwa setiap gandum yang kau tumbuk maka insya Allah datangkan berbanyak sekali kebaikan dan akan menghilangkan banyak sekali dosa dan keburukan dari kau. Setiap pakaian anakmu, suamimu yang kau cuci maka mendatangkan banyak sekali kebaikan dan akan menghilangkan banyak keburukan. Setiap rambut anakku yang kau sisir, jadi banyak sekali bahkan dirinci oleh Rasulullah hikmah itunya ya. Memang itu hal-hal yang sepele domestik, tapi semuanya mendatangkan banyak sekali kebaikan dan akan menghilangkan banyak sekali keburukan dan dosa. Jadi kan apa namanya, itu sebuah anugerah sebenarnya dari Allah SWT. Banyak peluang amal soleh. Tapi harus dinikmati sebagai pada satu sisi itu. Sisi yang kedua memang bukan tidak boleh juga wanita akhirnya keluar dari rumah. Tapi kemudian misalkan untuk mengingin kejenuhannya, jangan juga misalkan suaminya dikeram gitu. Dikeram kemudian atau bilang gini sama istrinya gitu kan, ayo jalan-jalan misalkan kata istrinya, kata si suaminya, mah atau bi, kan kita teh jodoh ya, kan kata peribahasa jodoh mah gak kemana-mana. Gitu. Kalau sudah jodoh gak akan kemana-mana. Kalau udah jodoh gak kemana-mana. Jadi diam aja di rumah. Jangan gitu juga gitu ya. Sesekali kan Rasulullah juga sering kan gitu ya, gitu ya. istrinya bahkan berekreasi dan sebagainya. Naik unta bareng pernah kan, gitu si Aisyah dibonceng dan sebagainya. Ajaklah jalan-jalan waktu naik motor gitu ke Alfamart malah gitu. Hiburan ke Alfamart. Ini malah disebutin. Jadi merek jadi merek boleh ya. Diajaklah gitu ya ini dan sebagainya. Dibuat memang supaya juga ada refresh. Ada refresh supaya tidak jenuh. Jangan juga dituntut terus melaksanakan ini tapi tidak dikasih tugas-tugas domestik. Tidak dikasih refreshing atau ada sekarang istilah yang ini mah dikasih me time lah, dikasih me time ya, supaya makan mie gitu di mana. me time. Sudah makan mie, Tapi jadi rekreasi juga bagi ibu-ibu mah makan mie, bakso. Me time itu waktunya makan mie, waktunya untuk diri sendiri kan kadang katanya butuh juga seperti ya, kasih ya gilirannya mungkin dipegang anak-anak, urusan rumah sok diberikan, tapi tetap tidak boleh keluar dari maka kemudian ayat itu waqarna fi buyutikunna lanjutkan dengan wala tabarrujna tabarruja jahiliyatul ula. Jadi kalaupun akhirnya harus keluar dan kemudian itu menampakkan dirinya di hadapan orang, maka ada koridornya, yaitu wala tabarrujna tabarruja jahiliyah. Janganlah berhias sebagaimana berhiasnya jahiliyah, di mana wanita-wanita jahiliyah mereka bersolek berhias itu dalam rangka menarik perhatian laki-laki yang lain. Nah ini justru sebaliknya, harus menjaga diri, menjaga diri, menjaga kehormatan gitu ya, supaya kemudian tidak. Jadi kalaupun ada baiknya bahkan bukan me time, baiknya we time lah gitu ya, diajak bareng seperti itu dan sebagainya. Tapi biasanya kalau diajak bareng apalagi dengan anak-anak capek juga kan jadi ngurusin gitu. Nah prinsipnya itu aja, prinsipnya menjaga kehormatan, wala tabarruja jahiliyatul ula. Jadi ada boleh gitu, tapi ada, makanya ayat itu disatukan ya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruja jahiliyah. Karena kalau di dalam rumah kan ya boleh hias, bersolek dan sebagainya. Yang nggak boleh itu ketika keluar rumah kemudian bersolek tabarruj untuk menarik perhatian laki-laki lain yang bukan mahram. Iya, ya gitu ya. Jadi tadi terkait dengan salah satu aturan tadi ya, bahwa wanita ini harus ditempatkan di rumah itu tadi ya, dengan tugas domestiknya yang tentu supaya terhindar dari kejenuhan itu harus dibangun aspek transenden. Makanya kalau tadi kepada Siti Fatimah diajarkan tasbih gitu ya, bertasbih terus jadi zikir, terhubung dengan karunia-karunia Allah, dengan kebaikan-kebaikan Allah, di pahala-pahala Allah, ada keterhubungan dengan itu. Betul. Jadi senantiasa
arahkan Jadi pas berpikir. lihat cucian banyak, wow, pahala banyak banget itu. ini. Nah, Jadi ada terbangun aspek transenden. Allah nyediain pahala banyak banget. Anak-anak caludi gitu banyak. Wah, ini pahala nih. Ya, dilihatnya gitu. Ya, Begitu ya. Gitu. Cucian banyak. Wow, pahala banyak. Pahala menumpuk. Pahala menumpuk. Gitu. Jadi jangan cucian numpuk. Pahala menumpuk banget nih. Gitu. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan tugas-tugas domestiknya ya dengan kebaikan-kebaikan yang sangat berlimpah tadi ya Allah. Mendatangkan banyak sekali kebaikan dan menghilangkan keburukan dan dosa. Betul. Barangkali satu lagi Ustaz nih, sebelum ditutup nih. Tadi berikutnya kedua ini berbicara tentang wanita itu adalah menjadi pasangan azwaj atau zauj gitu ya. Yang tentu tadi yang namanya pasangan ini yang kemudian arahnya adalah dalam rangka untuk mensakinahkan seorang suami atau sehingga akhirnya punya kesamaan visi misi. Ini permasalahan Ustadz, barangkali kalau ada gitu ya, seorang ibu atau seorang wanita, seorang istri, tapi kemudian kalau tadi barangkali ada kan dalam situasi kehidupan itu kadang ada yang suaminya soleh, kemudian istrinya berlawanan, bertentangan, atau sebaliknya barangkali ada yang kondisi si istrinya itu salihah, gitu kan ya, taat dan sebagainya, tapi kemudian Allah takdirkan punya seorang suami yang tidak sama visi misinya. Bagaimana ketika ada situasi seperti itu? Oke, baik ya. Ini salah satu wanita yang digambarkan oleh Al-Quran untuk diambil pelajaran terbaiknya itu adalah Imra'at Fir'aun, jadi istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu Siti Asyah itu kan dia wanita solihah, mukmin, mukminah muslimah seperti itu, tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuamikan ya orang yang paling bantang sedunia gitu ya. Karena kan dia bukan hanya sekedar kufur tapi bahkan ngaku-ngaku Tuhan. Gitu. Maka kemudian kan di Al-Qur'an kemudian digambarkan ya bagaimana Siti Aisyah ini Siti Asyah ini senantiasa kemudian terus dia terikat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berupaya punya keinginan untuk kemudian merubah situasi seperti itu. Dan ketika peluang perubahan situasi itu tergambar dari adanya seorang anak yang dilarung di sungai gitu ya melalui generasi dalam hal ini Nabi Musa dalam ini, maka kemudian dia upayakan untuk kan gitu ya, biarkan ini diasuh dan sebagainya, sehingga kemudian akhirnya yang mengalahkan, meruntuhkan kekuatan Fir'aun itu adalah Nabi Musa. Nah, kalau misalkan terjadi ya, insya Allah sih kayaknya sejelek-jeleknya suaminya nggak ada yang sejelek Fir'aun, nggak ada yang separah Fir'aun lah gitu ya, seperti paling nggak bakal ada yang ngaku Tuhan gitu ya, nggak sampai ngaku Tuhan gitu ya, seperti itu ya. Maka kemudian dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama berupaya terus secara transenden terikat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap misi utamanya sebagai seorang manusia gitu ya. Itu terikat dengan itu semuanya sehingga kemudian akhirnya itu menjadi perlindungan tersendiri bagi dia supaya tidak keluar ya, dari jalur. Yang kedua ada upaya dakwah. Ada upaya dakwah. Nah, ketika upaya dakwah secara langsung tidak bisa berhasil, ya berikutnya adalah upayanya adalah dengan menyiapkan generasi. Jangan sampai kemudian si anak menjadi ikut sama bapaknya. Anak itu harus ikut kepada kesolihan dia sebagai ibunya. Yang kemudian itu nanti bisa menjadi perubah di masa yang akan datang. Ya, karena kan bisa saja suaminya nanti didakwahi oleh anaknya, gitu, atau bisa jadi kemudian ada perubahan berpikir, atau misalkan suaminya sudah tua kemudian generasi keluarganya akhirnya dipimpin oleh si anaknya dan jadi ada jadi mengikatkan dengan Allah Subhanahu wa taala transenden agar kuat kokoh menghadapi ujian seperti itu, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ada upaya dakwah. Karena berarti kan itu menjadi menjadi bagian. Nah,
Walaupun dalam Islam kemudian juga secara syariah diberikan kesempatan. Ada yang namanya khul'u. Yaitu manakala kemudian proses dikhawatirkan, walaupun dengan memohon perlindungan kepada Allah, agak khawatir pada akidahnya, sanggup menahan keadaan suaminya, itu proses dakwah juga tidak memungkinkan, yang terjadi kekhawatiran bahwa dia akidahnya yang akan tergerus, keimanannya akan tergerus, kesolehahannya yang akan tergerus, maka kemudian Islam punya solusi, ada solusi juga, ruang untuk itu, yaitu kemudian khulu, artinya kalau bahasanya menggugat, ya seperti itu. Tapi walaupun yang namanya walaupun yang namanya tolak, pada akhirnya kan itu akhirnya melahirkan tolak adalah Abu Ghadul halal, jadi sesuatu yang dibenci walaupun halal, jadi halal itu sebagai solusi. Solusi manakala tadi yang satu dan yang kedua itu sulit itu terjadi. Tidak bisa dipaksakan. Daripada awet rajet kalau bahasa Sunda itu lebih baik kemudian memilih jalan. Dan itu sesuai syariah. Sesuai syariah, ada yang nggak sesuai syariah itu kalau misalkan dia lari keluar dari rumahnya tanpa ini, ya itu tidak sesuai syariah. Jadi Islam itu dalam kementokan ada jalan keluar, solusi yang sesuai dengan syariah gitu ya. Dengan syariah. Itu mungkin satu. Ya, baik. Alhamdulillah Sadia dari ya, barangkali memang ini situasi-situasi seperti itu ada juga mungkin ya yang terjadi di tengah-tengah kita, pemirsa sekalian. Dan tadi Islam sekali lagi telah memberikan kepada kita solusi, gitu, jalan keluar, gitu ya. Dan tadi juga bagaimana Al-Quran telah memberikan contoh-contoh melalui kisah-kisah. Ini luar biasa. Pelajaran Al-Quran melalui sejarah, kisah-kisahnya yang ada dalam Al-Quran ini memberikan pelajaran hikmah yang sangat luar biasa kepada kita. Salah satunya ketika tadi kita menghadapi situasi yang sama, gitu ya. Dan ini lengkapnya Islam luar biasa. Ustaz, barangkali bukan sudah tuntas nih pembahasan kita. Masih banyak tadi, baru 2 hal yang kita diskusikan, gitu ya. Terkait dengan al-mar'ah ini belum kita gali, lebih luas lagi. Tapi karena waktu nih kita coba supaya tidak terlalu panjang. Takutnya nggak ketonton nih sama pemirsa sekalian. Mudah-mudahan ya bisa ditonton secara full. Ini karena tentu saja ini adalah pelajaran-pelajaran yang berharga, bermakna bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu juga yang belum nonton video-video bisik sebelumnya, silahkan bisa dilihat video-video sebelumnya supaya juga terhubung dengan apa yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah, barangkali untuk pembahasan terkait dengan seorang istri, atau kalau tadi istri itu harus 4, itu perannya gitu ya. Nanti akan dilanjutkan pembahasannya di episode-episode berikutnya. Mudah-mudahan apa yang telah dibahas diberikan kebermanfaatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja sementara. Ada penutup dulu, Ustaz? Ya, penutupnya kita berdoa saja ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami, gitu ya, yang mencernihkan, yang sedap dipandang mata, dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah seperti itu, anugerah pasangan-pasangan yang dan anak-anak keturunan yang menyejukkan mata dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik pemirsa sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah, demikian barangkali sementara perjumpaan kita di segmen bisik ini. Mudah-mudahan sekali lagi menghadirkan kebermanfaatan, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari langkah-langkah upaya kita untuk membangun keluarga sakinah dan menjadi basis pembangunan peradaban Islam yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah, yang ada pertanyaan-pertanyaan ataupun yang perlu dibahas terkait dengan baik itu tadi seorang ibu, wanita, ataupun juga pembahasan sebelumnya keluarga, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari kami, akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.